Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disdukcapil Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh pada pagi tadi. Warga saling dorong dan berebut mendapat nomor antrian untuk rekam data KTP elektronik. Aksi saling dorong dan berdesak-desakan ini terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto berebut saling mendahului untuk mendapatkan nomor urut KTP elektronik. Meski berkali-kali ditertibkan petugas, warga tetap saling dorong untuk dapat nomor antrean. Ratusan warga ini antre sejak pukul 5 pagi tadi. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena adanya surat pemberitahuan dari KPU terkait pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut, warga pemilih pemula yang namanya masuk daftar pemilih tetap agar segera membuat KTP elektronik. Ada surat dari KPU. Oh, ya. Surat dari KPU. Ya. Oh, pemilih pemula. Ya. Oh, berarti diminta oleh KPU untuk mengurus KTP. Ya. KTP elektronik nantinya digunakan untuk mencoblos pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menggelar simulasi pencoblosan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Meski repot dan memakan waktu lebih lama, pemilih mengaku lebih tenang karena dapat terhindar dari penularan COVID-19. Simulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto ini digelar di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Mojokerto pagi tadi. Saat simulasi, seluruh petugas TPS dan Linmas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap mulai sarung tangan, masker, hingga face shield. TPS juga menyediakan alat pengaman untuk para pemilih seperti tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, dan cairan disinfektan. Sebelum masuk, para pemilih diukur suhu tubuhnya oleh petugas Linmas. Saat mendaftar dan menyerahkan undangan, pemilih diberi sarung tangan untuk mencoblos. Usai mencoblos, sarung tangan dibuang dan jari ditetes tinta oleh petugas KPPS. Salah satu pemilih mengatakan proses di dalam TPS lebih lama dibanding pada pemilihan sebelumnya. Ya, sudah pasti lebih lama soalnya kan harus cuci tangan bolak-balik terus tanda tangan banyak banget. Simulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan simulasi nasional agar nantinya pemilih terbiasa dengan pemilihan yang sesuai protokol kesehatan. Diharapkan dengan penyampaian sosialisasi ini yang kemudian nanti diteruskan oleh teman-teman PPK dan PPS, warga sudah mulai familiar sehingga menuju tanggal 9 itu warga tidak kaku lagi untuk melaksanakan hal-hal baru yang akan berlaku di TPS nanti. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 mendatang, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 823.014 yang tersebar di 2.084 TPS di Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Terkait dengan gelapnya foto pasangan calon nomor urut 1 pada surat suara Pilkada Medan tahun 2020, Bawaslu Medan masih mendalami bentuk pelanggaran tersebut. Bawaslu Kota Medan belum bisa memastikan bentuk pelanggaran terkait dengan warna gambar surat suara Pilkada Medan pada pasangan calon nomor urut 1 yang berwarna lebih gelap. Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, mengatakan pihaknya telah menganjurkan tim pemenangan Ahyar Salman menyurati KPU Medan mengenai adanya perbedaan warna gambar paslon di surat suara agar tidak dijadikan isu oleh pihak-pihak tertentu. Saya kira kan tidak belum bisa kita pastikan apakah ada unsur pelanggaran karena memang terjadinya ini saya kira adalah adanya komplain dari pihak 01 dengan gambar surat suara yang beredar di masyarakat sehingga mereka merasa keberatan. Tapi kemarin kan langsung ke publik melalui media sosial yang terakhir menurut kita tidak tempatnya, makanya langsung kita berkoordinasi untuk ini dikerjakan. Sebelumnya, tim pemenangan Ahyar Salman mendatangi komisioner KPU Medan di tempat sortir dan lipat surat suara di gudang KPU eks Bandara Polonia Medan. KPU Medan berjanji akan mengganti dan mengembalikan surat suara yang berwarna gelap ke percetakan usai tahap pelipatan surat suara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional dan Internasional ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Ricky Yaakob meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap Abdullah Yahya, pelaku pembunuhan Ayu Clara, yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku ditangkap tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan di tempat kampung halamannya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi juga mengamankan motor korban yang dilarikan pelaku. Pria 31 tahun ini terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, Yahya nekat menghabisi Ayu karena korban minta dinikahi. Mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, Komandan? Iya, baru. Ini ditangkap di mana, Komandan? Tangkapnya Pendamaran. Pendamaran Timur. Motifnya apa, Komandan? Ya, motifnya sebentar, Komandan. Ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku apa namanya itu? Mengaku sebagai karyawan bank. Jadi dia merayu korban. Ya, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. 14 November lalu, warga di Kelurahan Kejaksaan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam kamar penginapan. Korban merupakan seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pasca penganiayaan seorang anak oleh ibu kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Tangerang Selatan mendatangi lokasi kejadian untuk memberikan bantuan psikologi kepada korban. Sayangnya, petugas tidak berhasil menemui korban yang berada di rumah kerabatnya. Petugas P2TP2A justru mendapatkan penolakan dari sejumlah kerabat yang berada di lokasi. Keluarganya nggak di sini, yang adanya pembantu ya, yang jaga, yang dititip sementara. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Yang kita lakukan pertama untuk anak ya, khususnya untuk anak ini. Anak ini akan kita berikan pendampingan, khususnya psikologinya, gitu loh. Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan sampai selesai prosesnya. Sebelumnya video penganiayaan seorang bocah berusia 1 tahun 10 bulan viral setelah diunggah oleh L, ibu korban di Instagram. Peristiwa yang terjadi pada 25 Juni 2020 ini memperlihatkan aksi keji sang ibu yang memasukkan anaknya ke dalam air. Aji, salah seorang karyawan pelaku, tak menyangka jika L melakukan aksi keji tersebut. Sedangkan suaminya masih dalam pemeriksaan polisi. Hingga kini, aparat masih berusaha mengungkap motif aksi keji pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.